Audio Jungle. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Segalanya. Jangan kau takut miskin harta. Indahnya saling berbagi, indahnya saling memberi. Allah jamin pasti kembali. Hartalah titipan, jangan salah digunakan. Awas jangan sampai tergoda oleh syaitan. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Hartalah titipan, jangan salah digunakan. Awas jangan sampai tergoda oleh syaitan. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Ya Fatahu ya Rozak, ya Fatahu ya Rozak, ya Fatahu ya Rozak, ya Fatahu ya Rozak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 27 Juni tahun 2025.
ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Para muslimin rahimani wa rahimakumullah, segala puji hanya milik Allah. Senantiasa kita memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan berbahagia siang hari ini, Allah memperkenankan langkah kita, memudahkan tujuan kita dari menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan sholat Jumat atau melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai suatu catatan amal yang akan menumpuk untuk di diri kita masing-masing sehingga kita menjadi manusia-manusia yang ahli jannah. Amin ya rabbal alamin. Salam selamat serta salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita pencerahan yang jelas menuju kemuliaan iman Islam. Semoga apa yang Rasulullah berikan kepada kita senantiasa membimbing kita menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para muslimin rahimakumullah, pada saat ini di mana-mana, di tempat-tempat yang khususnya mayoritas muslim menyelenggarakan satu Muharram, tanggal tahun baru Hijriah umat muslim. Jadi umat muslim itu punya penanggalan sendiri. Kita sebagai seorang muslim harus hafal bulan apa kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan selain bulan Masehi, itu tidak lupa disandingkan dengan bulan-bulan Islam. Para muslimin, Rasulullah memang tidak menetapkan satu Muharram itu tanggal berapa. Tetapi ketika sahabat Rasulullah SAW, Umar bin Khattab ketika itu beliau adalah pemimpin muslim pada saat itu, mengumpulkan beberapa tokoh-tokoh untuk menentukan tanggal Hijriah yang dilaksanakan oleh muslim. Pada saat itu ditentukanlah satu Hijriah ini adalah seperti kelahiran Nabi. Memang tokoh Rasulullah SAW itu dari lahirnya hingga kiprahnya hingga wafatnya bagi seorang muslim itu sesuatu yang sangat penting. Tetapi dalam pertemuan itu kemudian Umar bin Khattab tidak setuju atau menentukan pilihan yang lain. Ditentukanlah satu Muharram itu pada saat hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah menuju kota Madinah. Karena masih kita harus menyelenggarakan, memperingati, mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya Allahu Akbar.
Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ويسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يشاء ويتجنبها الأتقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى فذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ويسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يشاء ويتجنبها الأتقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى فذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ويسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يشاء ويتجنبها الأتقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى فذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة آمنة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وصرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. Video pembelajaran. Yang pertama, ternyata untuk bisa bahagia, kita harus mampu menghancurkan egoisme dan menganggap diri kita sebagai manusia normal saja. Ini penting menurut saya ya. Menghancurkan egoisme itu yang tadi, rasa benar, rasa penting, rasa tinggi, rasa hebat. Ini semua ego. Lebih kondusif kita merasa sebagai manusia biasa saja. Iya, saya punya kelebihan, tapi ya ada kekurangannya. Iya, saya ngerti bidang ilmu ini, tapi banyak bidang ilmu yang lain yang saya tidak bisa. Iya, saya ini manusia yang ada hal-hal yang dikagumi orang, tapi sebenarnya banyak juga dalam diri saya hal-hal yang memprihatinkan. Ini namanya hidup sebagai manusia normal saja. Jadilah manusia biasa saja. Ini lebih membahagiakan. Karena kalau kita mengidentifikasi diri kita dengan ego-ego besar tadi, jangan-jangan lelah hidup kita. Karena identifikasi sesuatu itu kan implikasinya kita harus begitu terus. Misalnya teman-teman mengidentifikasi, saya ini Pak, santri Pak, saya ini orang soleh loh Pak. Oh itu kan terus abot kan, kamu kapanpun harus acting sebagai orang soleh. Nanti dengar adzan, wah ke masjid ini. Terus nanti dengar, terus kamu dituntut begitu. Mending tidak usah woro-woro, tidak usah deklarasi, biasa saja. Yes, kalau mau ke masjid, ke masjid. Kalau mau melakukan kebaikan, lakukan saja. Tidak usah dengan memberi label atribut yang memberatkanmu sendiri. Itu yang disebut kesadaran sebagai manusia biasa saja. Itu akan lebih membahagiakan. Yang kedua, berhentilah bersikap perfeksionis, menipu diri sendiri. Kalau iya, bilang iya. Kalau tidak, bilanglah tidak. Tidak usah perfeksionis. Orang tahu kok semua orang itu ada kurangnya, tidak ada manusia yang sempurna. Kadang-kadang salah sedikit, kadang-kadang khilaf sebentar, manusiawi. Tidak usah menipu diri. Itu akan lebih memberatkan kita. Tidak usah terlalu banyak pakai topeng lagi. Topeng kita sudah banyak dalam hidup ini. Biar tidak lelah. Yang membuat kita lelah itu kan karena kita menipu diri kita sendiri. Misalnya kalau ditanya, ngantuk enggak Mas ngaji kayak gini? Enggak Pak, saya melek terus. Tapi yo pas ngaji deklak-deklok itu kan yo kamu berat sendiri, nanti ada temennya lihat malu kan kamu. Coba tadi bilang yo saya kadang-kadang ngantuk Pak, itu kan lebih santai. Tapi karena kamu menipu dirimu sendiri, ya berat akhirnya. Jadi konsekuensi yang harus kamu tanggung. Yang ketiga, untuk bisa bahagia, yuk berjuang, bekerja keras mencapai tujuan. Ya, kita harus berikhtiar, berusaha. Sambil tadi ya, ngerti batasnya kapan pasrah. Dan jangan dibiasakan menyalahkan keadaan mencari kambing hitam. Biasa kok hidup itu ada sukses, ada gagal. Ada lulus, ada tidak lulus, biasa. Ya memang rumusnya hidup begitu. Ada senang, ada susah. Wajar itu sudah. Tidak usah cari kambing hitam, tidak usah menyalahkan keadaan. Nanti tambah berat. Wah ini gara-gara temanku ini. Tiap malam ngajak begadang saja. Tidak lulus mata kuliahku. Lalu kamu sendiri ya mau diajak begadang. Disalahkan kancane. Jadi ya sudah lah. Kalau sudah begitu ya efeknya memang begitu. Karena kamu begadang tidak lulus biasa saja. Iya sih Pak. Berarti besok saya harus lebih baik lagi. Kan begitu saja. Tanpa harus rasa bersalah berkepanjangan, merasa berdosa berkepanjangan. Cukup kamu sesali, kamu perbaiki ke depannya biar lebih bagus. Ini hidup yang lebih membahagiakan. Tidak terlalu bertele-tele. Apalagi kamu terus menyangkal, denial, nyari-nyari alasan. Saya itu sebenarnya rajin, Pak. Saya tidak tahu saya. Kemasukan apa saya semester ini? Nggak usah pakai alasan macam-macam lah. Ya sudahlah, diterima saja. Ya wajar kok orang itu kadang senang, kadang susah, kadang gagal, kadang sukses. Asal kita bisa menata diri sehingga terus progres tambah baik, itu sudah luar biasa. Yang keempat, ayo kita minimkan ketakutan-ketakutan, kecemasan-kecemasan yang tidak perlu. Mari kita sadari kadang-kadang kecemasan kita itu tidak beralasan. Sia-sia saja. Cemas itu kan biasanya tentang
Yang akan terjadi ke depan. Yang akan terjadi ke depan kita tidak tahu. Biarlah jadi rahasia nanti. Yang penting sekarang kita berikhtiar semampu kita sebaik yang kita bisa. Itu saja sudah. Jadi hilangkan khawatir ini, khawatir itu. Pak, saya besok kira-kira ada jodohnya enggak ya Pak? Saya kok sampai semester gini rasanya enggak ada yang mau sama saya. Sudah usah dipikir itu. Jodoh di tangan Tuhan sudah. Yo kecuali kamu cuek enggak ngurusi, ya bisa saja nanti lepas Tuhan, lepas tangan. Jadi, kamu sendiri ditawari bolak-balik yo kesuwen mikirnya. Jadi, ayolah, tidak usah khawatir. Kamu boleh sekali-sekali kamu tulis ya kekhawatiranmu yang mencemaskanmu apa. Tulisan wis. Khawatir ini, khawatir itu, khawatir ini, khawatir itu. Sekarang mulai banyak. Kemarin saya baca orang kena gejala penyakit psikosomatis. Jadi kecemasan di pikiran yang mengefek ke sakit fisik beneran. Nah, mungkin lambung lah, mungkin vertigo lah, mungkin apalah, namanya psikosomatis. Jadi kalian jangan terlalu banyak overthinking, jangan terlalu banyak mikir yang aneh-aneh, cemas yang tidak perlu. Nanti jadi penyakit. Jadi ternyata tidak selalu sakit fisik berpengaruh ke jiwa. Sebaliknya sakit jiwa bisa juga berpengaruh ke fisik. Kalian kan kalau sedang stres apa gitu kan rasanya tubuhmu ya lemes, tidak bisa diajak apa-apa, tidak bergairah ngapa-ngapain saja. Itu berarti dari psikis ke fisik. Yang itu jumlahnya tambah banyak. Sekarang psikiater, psikolog itu tambah laris hari ini. Banyak yang stres, banyak yang depresi, tingkat sakit jiwa meningkat, tingkat depresi bahkan tingkat bunuh diri juga tiap tahun meningkat terus. Nah, terus mari kita sadari dalam hidup ini isinya ada yang penting, ada yang tidak terlalu penting. Tidak semuanya harus diutamakan. Kita nikmati saja. Kadang-kadang ada hal sepele, hal tidak penting, ya tidak apa-apa kita nikmati saja. Itu namanya kita sadari masalah hidup ini ya, tapi juga yang tidak terlalu penting jangan terlalu dipentingkan. Biar tidak terlalu sibuk kita. Biasanya kalau masih muda itu ingin semua masalah dipanggul sendiri. Tidak hanya masalah pribadi, mungkin masalah kampusnya, masalah negaranya, masalah dunia. Wah, ingin diselesaikan sendiri. Iya, kamu boleh komen kecil-kecil, boleh usul sedikit-sedikit, tapi tidak semuanya harus kamu perjuangkan sendiri. Kamu harus punya prioritas-prioritas, biar hidupmu lebih bahagia. Nah, yang terakhir, cara menaklukkan kebahagiaan adalah jangan biarkan dalam situasi apapun pikiranmu macet. Rasionalitasmu tidak jalan. Harus terus hidup akalmu. Jadi ini kuncinya manusia dan kemanusiaan itu kan akalnya yang hidup. Jangan dibiarkan kalian menjalani hidup autopilot. Autopilot itu, loh tiba-tiba sudah seminggu ya. Kok cepet ya sudah 1 bulan ya. Itu kemungkinan hidupmu autopilot. Jalan seperti biasanya. Yuk mulai agak diseriusi. Putusan demi putusan, langkah demi langkah. Biar tambah baik kualitas diri kita, dan biar kita tambah bahagia. Video pembelajaran. Sekarang kan banyak orang yang mencela kediaman. Mencela kediaman itu maunya semua orang disuruh bersuara. Ya contoh paling mudah, di grup-grup WA itu saya kemarin, di semua grup kan isinya innalillahi, selamat itu. Isinya kan banyak itu. Seolah-olah yang tidak mengucapkan dan tidak nulis di WA dianggap sesuatu yang tercela. Padahal mungkin yang tidak ngirim WA itu yang serius berdoa, ngirim Fatihah, mendoakan. Sementara yang ngirim innalillahi ya copy paste atasnya saja. Ya, tapi lebih dihargai yang copy paste karena tampil. Tidak tampil dianggap tidak ada. Itu situasi hari ini begitu. Nah, ini bahan refleksi kita lagi. Jangan-jangan rasa kesepian kita karena kita berharap terlalu banyak pada orang lain. Akhirnya kita kecewa, akhirnya kita
merasa marah, merasa tersisih, merasa tidak dipedulikan. Kalau memang ini masalahnya, saatnya kita berhenti terlalu berharap pada orang lain. Ayo bahagia dengan diri kita. Kenapa? Karena rasa kesepian yang membelit diri kita itu bahaya secara psikologis. Ini saya ambilkan dari satu penelitian yang menjelaskan rutenya orang kesepian. Orang kesepian itu kan mesti akarnya karena kecewa, tidak bisa ngeblend, tidak bisa berbaur dengan dunia di sekelilingnya. Biasanya orang ini terus menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa aku kok introvert ya? Kenapa aku kok nggak bisa ramah ya? Kenapa aku kok nggak bisa? Jadi biasanya terus disalahkan dirinya sendiri. Orang tidak menghargai dia, disalahkan dirinya. Orang tidak peduli padanya tadi, disalahkan dirinya. Dia menyalahkan dirinya terus. Sehingga akhirnya meruntuhkan self-esteem-nya, kebanggaannya pada dirinya. Kalau orang sudah runtuh kebanggaan pada dirinya, dia akan mengalami stres berat. Saya tidak berani bilang depresi ya, nanti depresi tambah nemen. Orang stres berat itu nanti sistem imunnya kacau, dia mudah sakit, ya karena hormon kortisolnya meningkat. Tidak enaknya di penelitian itu disebut resiko kematiannya tinggi. Nah, jadi ternyata ada korelasinya. Orang yang merasa kesepian, resiko kematiannya meningkat. Di penelitian itu disebut ya, stres berat itu setara dengan merokok 1 bungkus per hari. Bahayanya. Nah, berarti kalau teman-teman, tapi Pak kalau saya pas stres itu malah ngerokok Pak. Ya wis bener, daripada bahayanya seperti ngerokok 1 bungkus, ya ngerokok saja sekalian 1 bungkus. Ya memang bahayanya itu. Atau dan lebih beresiko daripada obesitas. Dan lebih mempengaruhi kesehatan daripada orang yang tidak mau olahraga. Jadi ternyata efeknya bisa ke kesehatan. Meskipun tadi hanya kesepian. Sepi, menyalahkan diri sendiri, stres, dan mati. Resiko kematiannya tinggi. Oke, baik. Semoga teman-teman yang sedang sendirian tidak kesepian. Kalau kesepian, jangan selalu menyalahkan diri sendiri. Kesepian tidak apa-apa, asal gembira. Senang, menikmati. Alhamdulillah ya Allah, aku sendirian, tidak ada yang ganggu. Alhamdulillah sepi sekarang. Tidak repot lagi, tidak apa-apa. Maknai saja secara positif, biar tidak stres. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan Video dakwah. orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan
yang sedekah akan bertambah. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberikan. Saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Kila hadil ard ma takfi masaha lo naisi bla samaha وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل هذه الأرض ما تكفي مساها لو نعيش بلا سماها وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن التحيات وأبسلام انشروا أحلى الكلام زينوا دنيا احترام أب محبات وابتسام انشروا بين الأنام هذا هو دين السلام كل هذه الأرض ما تكفي مساها لو نعيش بلا سماها وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن التحيات وأبسلام انشروا. Andai waktu di dunia kamu punya ibadah yang bahkan gak banyak-banyak, tapi semua yang Allah perintahkan kamu laksanakan, yang Allah larang kamu tinggalkan, tapi gak banyak. Gak punya sholat sunnah banyak, gitu ya, gak punya sedekah banyak, gak pernah berangkat umroh, apalagi haji, begitu misalnya. Gak punya zikiran banyak-banyak, sholat sih gak pernah tinggal, subuh, duhur, asar, maghrib, isya gak pernah tinggal. Tapi bahkan tahajud jarang-jarang, semalam tahajud, seminggu libur misal, gak apa-apa. Kamu mungkin buat selamat, mungkin untuk bahagia di dunia sampai kelak di hari akhirat, kalau kamu punya satu hal ini. Apa itu? Hati yang baik. Teman-teman masih ingat sholat pertama yang kita kerjakan setiap hari, sholat apa namanya? Subuh. Apa artinya subuh? Tuh, ini masalahnya.
Ini kata Al-Quran sendiri ya, kata Al-Quran sendiri. Nanti akan ditemukan orang yang ibadah tidak paham apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam ibadahnya. Contoh sholat. Kata Allah akan ada orang sholat yang saat sholat tidak mengerti apa yang dia baca dan dia lakukan dalam sholatnya. Jujur tanyakan pada diri kita, sampai detik ini dari sekian ribuan kali ruku dan sujud, berapa persen bacaan sholat yang kita pahami? Jangan-jangan kita ruku tapi nggak ngerti yang dibaca, sujud tak paham yang diungkapkan, bagaimana bisa khusyuk? Mustahil. Kembali ke sini, kenapa sholat pertama itu disebut dengan subuh? Teman-teman, ternyata semua nama sholat dari subuh sampai isya plus bacaan dan gerakan dari takbir sampai salam itu bukan sekedar gerakan semata, semua ada artinya, ada maknanya, dan diajarkan oleh Nabi langsung. Subuh disebut dengan subuh, ada dua kata, satu fajar, Quran surah ke-17 ayat 78, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Kedua subuh di surat At-Takwir, was subhi idza tanaffas. Kenapa disebut fajar? Fajar itu pancaran positif, pancaran kebaikan. Jadi kalau yang baik disebut fajar, kalau yang jelek disebut fujur. Fujur ada di Quran surah 91 ayat 7 sampai 8. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur itu rambatan, gelombang buruk yang muncul dari nafsu. Ya, ditembuskan ke elemen tubuh kita. Misal gini. Tiba-tiba pengen marah. Ya, di tubuh kita mengatakan melotot, maka ini ada pancaran di hati kita nyambung kemudian ke mata. Ini rambatan dari sini ke mata disebut fujur namanya. Mau ke tangan pukul, masuk ke tangan, itu rambatannya disebut fujur namanya. Ya, yang baiknya disebut fajar. Ya, misal saya ingin sholat, tiba-tiba hati mengatakan sudah azan, merambat ke kaki, cepat melangkah, cepat wudhu. Nah, itu rambatannya disebut fajar namanya, atau infajar. Ini pasti ada, ya. Fujur nama lainnya nafsu, disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Takwa, rambatan fajar, sumbernya takwa, disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Di jiwa kita ada takwa, ada nafsu. Takwa yang dorong malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Nafsu yang dorong setan disebutkan sama 88 kali. Di setiap Anda akan mengerjakan satu hal, pasti akan yang mendorong pada yang baik, akan mencegah dari yang baik, itu nafsu. Pasti itu. Ya baniya, wahai anak-anakku, ta'allamul ilm, belajarlah ilmu agama yang benar. Waktuhu haqqah, dan lowongkan waktu untuk itu, kasih haknya. Lowongkan waktu, harus setiap hari dengar ilmu. Innakum in takunu sighara qaumin, kalau seandainya hari ini kalian menjadi orang yang kecil, fa'asallahu an yaj'alakum bil ilmi kubara'al qaum, maka satu waktu pasti Allah jadikan kalian orang yang besar karena ilmu itu. Wasau'ata hal fid dunya akbah min syaikhin jahil, dan sungguh buruk sekali, apakah ada yang lebih buruk dari orang tua yang bodoh gitu, tidak mengerti agamanya. Kemudian beliau mengatakan, ya baniya, wahai anak-anakku, idza ra'aitum min rajulin fi'latal khair, kalau kalian melihat dari seseorang perbuatan baik darinya, fa'ammilu bihi khaira, maka pasti jadikan orang itu baik, sangka baiklah kepada orang itu. Ada seorang dari Maghribi, dari Maroko, Mesir, Libya, Tunisia, Algeria, Maghribi. Orang Maghribi ini bermimpi. Dalam mimpinya dia berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, engkau pergi ke Saudi Arabia, cari di kampung ini, nanti engkau jumpai seorang pemuda, sampaikan salamku kepada dia, katakan dia penghuni surga. Malam pertama mimpi, iya ke? Tidak ke? Jangan-jangan setan. Tak betul. Malam kedua mimpinya sama. Engkau pergi ke Saudi Arabia, datangi kampung ini, jumpai seorang pemuda namanya si fulan, bagi tahu ke dia, salamku untuk dia, sampaikan kepada dia bahwa dia penghuni surga. Nah, 2 kali. Ini udah agak kuat. Tunggu 3 kali, sampai 3 malam mimpinya sama. Akhirnya orang Maghrib ini terbang dari Casablanca sampai ke Jeddah. Dari Jeddah dia cari kampung yang disebut dalam mimpi, sampai itu dia cari pemuda. Adakah di kampung ini seorang pemuda namanya si fulan? Betul. Dia tengok biasa saja, bukan ulama, bukan macam Musa Abdul Somad. Tak mungkin mimpi salah 3 kali betul-betul. Lalu disampaikan kepada dia, fulan, saya 3 malam bermimpi Rasul SAW menyampaikan salam kepada engkau.
assalamu alaika. Kata Nabi, engkau adalah penghuni surga. Dia pun terkejut. Saya bukan ulama, saya orang biasa. Apa amal kamu? Sembahyang saya biasa saja, puasa sunat saya biasa saja. Hanya saja saya tak pernah menyimpan hasad dendam, dan saya selalu membagikan uang kepada fakir miskin, anak yatim dan duafa. Selepas mendapatkan itu, dia pun menangis, dia pun bersedih karena dia merasa dia tak layak dicintai, karena dia merasa banyak silap, banyak salah. Rupanya rahmat Allah itu turun bukan kepada orang yang alim tapi sombong, bukan kepada orang yang kaya tapi takbur, tapi kepada orang yang hatinya hancur berkeping karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selepas itu dia pun meninggal dalam keadaan husnul khatimah setelah mendapatkan janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah orang yang sudah meninggal itu bisa mengetahui kehidupan dunia? Ibu pernah mendengar hadis tentang mayat mendengar suara gesekan sendal orang yang mengantar terakhir? Hadis loh. Macam mana bunyi sendal itu kalau di jalan? Kresek, 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 kresek. Coba kita masuk ke liang lahat tanah, dengar suara orang berjalan di atas. Begitulah orang itu tahu tentang kehidupan. Apakah emak saya, ayah saya, atuk saya, unyang saya tahu bahwa saya sekarang sedang bangun pondok, ada anak tahfiz, saya mengajar sore? Tahu. Mana dalilnya? Wa qul i'malu, beramallah kamu, fasayarallahu amalakum, Allah melihat, wa rasuluhu, Rasulullah melihat, wal mu'minun, orang beriman melihat. Makna orang beriman situ bukan orang yang hidup saja, orang yang mati pun menengok. Saya tadi pulang pengajian, ini nanti mobilnya siap pergi pengajian, lewat di kubur. Lalu apa saya? Setiap lewat, ustazah, anak-anak, setiap lewat saya ajak. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah mustaqdimin wal mustakhirin nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Kira-kira orang yang di alam barzah itu tahu atau tak tahu? Tahu. Kalau tak tahu untuk apa kita mengucapkan salam dan doa untuk mereka? Tanda tahu. Kita tak pernah mati. Di alam roh hidup, di alam rahim hidup, di alam dunia hidup, di alam barzah hidup, di alam surga. Kapan kita mati? Lalu katanya nanti kita mati. Mati itu maksudnya roh keluar dari jasad. Bukan mati menjadi bunga ini, bunga plastik mati jadi kayu, bukan. Kita hidup. Hanya saja ketika roh masuk ke dalam badan namanya hidup. Kalau keluar namanya mati. Bukan mati jadi benda mati, tidak. Jadi patung, tidak. Kita ini hidup. Makanya orang bunuh diri itu kenapa? Karena dianggapnya dunia ini banyak kali masalah. Waktu itu aku bagus mati aja lah. Kau tak mati. Terjun dari gedung yang tinggi, bukan mati. Hidup. Tapi diazab terus, azab kubur. Kita maunya setelah mati lebih lama hidup di dunia ini atau di alam barzah? Di alam barzah. Di dunia ini paling lama 63 tahun. Itu pun encok, asam urat, diabetes meletus, lambung, mata berkunang-kunang, sakit gigi, semua sakit. Tapi begitu kita mati nanti, sampai menunggu hari kiamat, itulah yang paling lama. Yang menulis kitab ini meninggal tahun 852. Sekarang sudah tahun 1447. Berarti dia sudah di alam kubur 600 tahun. 600 tahun. Tapi pahala kitabnya kita baca mengalir ke kubur. Dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, Allah Subhanahu wa taala juga ingatkan kepada kita semua, ketika kita sudah meninggal dunia, orang-orang yang meninggal dunia, mereka menyesal kenapa dulu tidak sedekah. Mereka katakan kepada Allah, ya Allah, kalau engkau tunda kematianku, aku pasti sedekah, ya Allah. Kalau engkau tunda, seandainya engkau tunda, aku pasti sedekah, ya Allah. Mereka yang sudah mati menyesal, kenapa gak memberikan sedekah terbaik ketika di dunia? Maka ketika mati, minta lagi sama Allah, andaikan kau bisa balikan lagi, ya Allah, pasti aku akan bersedekah. Surah Al-Munafiqun ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, ya Allah, mengapa engkau tidak menunda kematianku, wahai Allah, sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku bisa bersedekah, ya Allah, dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Kalau engkau tunda kematianku, ya Allah, aku pasti sedekah, ya Allah.
Ternyata kata Allah SWT, sedekah terbaik adalah barang yang kita cintai, ibu-ibu sekalian. Mari kita lihat, mohon izin ibu-ibu sekalian, dalam surah Al-Fajr ayat ke-20 ada kalimat wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebih-lebihan. Kita mencintai semuanya, kita tumpuk barang-barang kita, ibu-ibu sekalian, tanpa kita tahu bahwa atau tanpa kita sadari semua barang-barang kita akan dimintai pertanggungjawabannya dan dihisab di hadapan Allah. Barang kita tak berguna banyak sekali, di rumah itu ditumpuk-tumpuk, pakaian bertumpuk-tumpuk, harta benda bertumpuk-tumpuk, padahal itu bisa digunakan untuk orang lain. Banyak orang yang tidak punya baju di luar sana. Bagi kita mungkin gak berarti, bagi orang lain di luar sana yang bagi kita gak berarti, sangat berarti bagi mereka. Jadi tumbuhkan kecintaan untuk senantiasa bersedekah dengan barang-barang atau dengan harta benda yang kita cintai. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr 20, kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang sangat berlebih-lebihan. Karena dalam musibah pun ada nikmat. Musibah itu datang untuk apa? Mengangkat derajat, menghapuskan dosa. Artinya sampai dalam musibah itu pun nikmat. Maka beliau mengatakan hamba itu selama-lamanya sebenarnya, daiman. Di antara nikmat yang perlu disyukurin atau dosa yang perlu istighfar. Maka tatkala seorang hamba terkena musibah, itu tingkatan paling puncak menghadapi musibah itu apa? Syukur. Jadi tingkatan yang paling rendah yang dosa itu namanya jaza. Tidak marah-marah atas musibah yang menimpa. Dia nggak sabar, nggak bisa nahan diri. Kelihatan dari omongannya, kelihatan dari komentarnya, kelihatan dari kelakuannya. Ngelempar ini, ngelempar itu. Dia tingkatannya jaza. Tingkatan yang paling rendah di atas itu adalah sabar. Yang naik lagi namanya ridho. Puncaknya adalah syukur. Karena orang kalau mau merenungkan musibah itu, ya Allah, ternyata nikmat musibah ini. Berapa banyak orang yang sebelumnya tidak pernah menghatamkan Al-Quran, gara-gara kena musibah hatam Quran. Karena dia harus di rumah sakit, opnam, nggak ada yang nemenin, maka Quran menjadi teman dia. Masya Allah. Nikmat apa enggak? Nikmat. Mumpung kamu miskin itu sering sedekah. Karena kalau sudah kaya itu tidak bisa. Saya memberi analogi gini. Kalau saya masih santri miskin, punya uang 100.000, diminta guru saya 50 tak kasihkan. Padahal itu 50%. Punya 2 kambing kurus, diminta guru saya 1 pasti tak kasihkan. Padahal itu 50%. Jadi kalau punya sapi Brahman atau sapi limusin yang harganya itu 100 juta, punya 2, diminta 1 boleh enggak? Enggak boleh. Saya punya motor butut 2, diminta teman saya 1 boleh. Tapi kalau Davidson Harley itu enggak boleh. Nah, walhasil itu kalau kita miskin, misalnya kita zaman kuliah atau zaman mondok atau zaman apa saja, punya uang 100.000, nartik temannya sampai 50.000 kan biasa. Tapi setelah 1 miliar, berani enggak kamu kasihkan 500 juta? Sama-sama 50%. Enggak kan? Seorang guru menuliskan angka 100 di papan tulis. Ia menoleh ke murid-muridnya dan berkata, buatlah angka ini menjadi lebih kecil. Seisi kelas terdiam, lalu seorang anak maju. Ia berpikir sejenak, kemudian menghapus angka 0 di belakangnya. Kini angka itu menjadi 10. Anak berikutnya melangkah ke depan, melakukan hal yang sama, menghapus 1 angka lagi. Sekarang hanya tersisa angka 1. Lalu, seorang anak lain maju ke depan. Ia tidak menyentuh angka yang ada. Sebagai gantinya, ia menuliskan angka 110 di sebelahnya, jauh lebih besar dari angka 100 yang pertama. Sang guru tersenyum dan berkata, inilah kebijaksanaan sejati. Untuk membuat sesuatu tampak lebih kecil, kau tak perlu menghapusnya. Cukup buat sesuatu yang lebih besar. Begitu pula dalam hidup, kau tak perlu menjatuhkan orang lain untuk menjadi lebih baik. Cukup tingkatkan dirimu, maka perbedaan akan terlihat dengan sendirinya. Percaya nggak kalau uang yang kamu sedekahkan bisa balik berkali-kali lipat? Bahkan bisa menyelamatkan kehidupan. Semoga yang like, komen, share, dan subscribe diberikan rezeki yang luas, hati yang lapang, dan kehidupan yang penuh keberkahan. Seorang pria miskin yang tetap rajin bersedekah meski hanya dengan sepotong roti setiap hari. Suatu hari, dia kehilangan dompet berisi uang terakhirnya. Saat dia mencari-cari, seorang anak kecil datang mengembalikannya. Anak itu berkata, aku menemukannya di jalan. Ibuku selalu bilang,
Kalau ingin hidup berkah, jangan ambil hak orang lain. Pria itu tersentuh dan menanyakan kondisi keluarganya. Ternyata ibunya sedang sakit dan butuh biaya berobat. Tanpa ragu, pria itu memberikan seluruh uangnya. Seminggu kemudian, pria itu mendapat telepon. Ada orang yang membayar utangnya dan menawarinya pekerjaan dengan gaji berkali-kali lipat. Ia menangis haru, menyadari betapa besar keajaiban sedekah dalam hidupnya. Masya Allah. Kalau kamu pernah merasakan keajaiban sedekah, tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe supaya kita bisa terus berbagi kisah inspiratif. Untungnya dari mana? Untungnya banyak. Satu, kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Yang kedua, 3K. K yang pertama, ketenangan. Ketenangan. K yang kedua, keberkahan. Keberkahan. K yang ketiga, kebahagiaan. Kebahagiaan. Oke, saya ngerti di sana. Tapi saya harus tanya lagi. Walaupun Anda mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, dan juga mendapatkan apapun itu dari Tuhan, tapi kan Anda harus ngeluarin uang. Nah, uang yang dikeluarin dari mana? Saya jualan. Saya jualan murotal, jualan sabun, terus adik saya juga kan jualan baju, saya bantu-bantuin, jualin gitu. Nah dulu sebelum saya buka rumah makan gratis, pendapatan saya sedikit dan saya miskin. Bahkan saya sempat pernah nggak ada uang sama sekali untuk bayar kontrakan. Semenjak saya buka rumah makan gratis tuh alhamdulillah, Allah mudahkan rezeki saya. Dulu saya sakit-sakitan, suka sakit. Nah semenjak saya buka rumah makan gratis, saya sehat, istri saya sehat, anak saya sehat semuanya, alhamdulillah. Berarti dengan berbuat baik ke orang lain, kita pun dapat sesuatu ya. Wow. Video dakwah. Pernah ada orang hartanya itu habis karena ngobati ibunya. Terus datang ke saya, dia sumpek karena hartanya habis ngobati ibunya. Terus dia bilang, Gus saya ini sekarang sudah miskin karena ibu saya sakit dan harta saya habis untuk ngobati ibu saya. Terus tak guyon nih sama saya. Kon kepen pinter apa kepen goblok? Kepen pinter Gus. Ingin pinter apa ingin goblok? Katanya ingin pinter. Kalau ingin pinter biasanya jangan gitu. Harta kamu itu masih di akhirat karena habis untuk ngobati ibu. Bayangkan kalau habis untuk maksiat itu habis betul. Terus dia mulai syukur. Alhamdulillah Gus, harta saya habis secara heroik karena untuk mengobati apa ibu. Sudah pinter dia. Akhirnya miskin sampai sekarang ya tetap pede saja karena masih punya tabungan di akhirat. Dan itu saya terinspirasi oleh ilmu juga. Jadi dulu Sayyidah Aisyah itu pernah nyimpan sepotong daging kambing, disimpan untuk dimakan beliau. Karena beliau mau iftar ya, mau buka atau apa. Singkat cerita, karena bawaan keluarga Nabi itu sakhok, ada orang minta dikasihkan. Suatu saat akhirnya kan habis. Terus Nabi tanya, yang daging tadi di mana? Habis. Terus Nabi cara menjelaskan itu indah sekali. Harta kamu itu baju yang kamu pakai, nanti ya rusak. Yang kamu makan nanti ya ke WC. Wa tasaddaqta fa abqaita. Memang di semua riwayat itu pakai dhamir mukhatab mudzakkar. Meskipun asal-usul riwayat itu untuk Sayyidah Aisyah, karena untuk umum. Yang kamu sedekahkan tuh yang masih. Kamu jangan bilang kamu sedekahkan tuh yang habis. Yang kamu sedekahkan tuh yang masih. Misalnya saya punya uang 1 miliar misalnya. Terus pernah tak sedekahkan ke fakir miskin atau ke kiai atau ke pondok 100 juta. Itu yang mesti masih. Karena kadung di luar kekuasaan kita. Kadung lillahi ta'ala. Justru yang masih itu yang potensi nanti untuk hal-hal yang kurang positif. Semenjak itu orang sedekah itu begitu entengnya. Karena itu yang masih. Ya tapi tentu sarannya yang tepat ya. Saya sekarang sering kampanye sedekah tepat, karena misalnya sering saya itu didatangi orang kaya, sudah dapat gratisan gerutu itu geremeng. Nah ini kita sudah pakai buminya Allah itu gratis, pakai airnya ya gratis, pakai oksigen ya gratis, kok masih gerutu itu sudah jadi hamba yang nggak bener. Jadi bayangkan kalau kita pakai oksigen bayar, pakai buminya bayar, pakai airnya bayar semua, kayaknya kita tidak mampu membayar, dan kita sama Allah hanya disuruh ikrar, disuruh sujud. Pentingnya ilmu satu bahwa itu akan menjadikan satu perilaku. Ibu bapak, sedekah fis sarra, di waktu sempat, di waktu longgar, di waktu kaya, di waktu banyak duit, di waktu senang, pakai tunggale. Video dakwah. Cari nih wong Sidoarjo, Kang Gumun. Keheran aku lek ana wong iso sedekah di waktu longgar. Yang sulit itu sedekah di waktu sempit, di waktu kepepet, di waktu darurat, emergency, masih tetap iso sedekah. Nah itu cirine wong takwa ngoten niku Bu. Lah kalau sedekah di waktu longgar, oh enggak heran. Akeh wong iso gampang ancene. Panen pelem ndung badi didol gak payu, ndum-ndumno tangga. Gak gumun, ancene didol gak payu. Paham tak gak wong-wong iki?
di waktu akeh duwite, di waktu longgar, di waktu sehat, di waktu gembira sedekah. Gak gumun, akeh wong iso. Sing wangel iku sedekah di waktu sempit. Dalam keadaan darurat, genting masih tetep iso sedekah. Iku sing dicawisi swarga. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي.